Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah hadir di sini Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, dan urapi hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan juga kiranya Roh Kudus hadir di sini sehingga kami semua yang hadir bisa mengerti dan bisa menjalankan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan mendengarkan tema yang berjudul komitmen melayani sebagai murid Yesus. Ya, jadi kita mempunyai komitmen sebagai murid Yesus dalam melayani Tuhan. Ya, jadi kita tidak tidak merinci ya apa itu komitmen ya. Tapi saya mau membahas dasarnya kita komitmen itu apa gitu ya. Jadi melayani itu nggak bisa diatur-atur ya, nggak bisa diatur-atur, itu atas kesukarelaan kita masing-masing, atas panggilan kita masing-masing. Ya, jadi firman Tuhan hanya mengingatkan ya apa itu komitmen dalam pelayanan. Ya, kalau kita ilustrasikan ya, kalau kita semua ini banyak mempunyai komitmen ya, komitmen bayar utang ya, kalau nggak bayar utang itu enggak ya, terpaksa komitmen. Nah, itu komitmen terpaksa gitu ya, kewajiban ya. Kalau nyicil mesti ada komitmen bayar. Nah, itu juga udah jadi aturan main ya. Tapi kalau komitmen melayani itu yang bagaimana gitu ya. Misalnya kalau kita komitmen jalan pagi, kita mau komitmen berolahraga, kita mesti bangun pagi kan, kita mesti sacrifice ngantuk kita untuk membiasakan diri bangun pagi. Karena apa? Karena kita tahu faedahnya banyak ya, faedahnya banyak. Jadi kita mau sacrifice, mau komitmen untuk berolahraga bangun pagi ya. Jadi kita tahu tuh. Nah, tadi juga kita dengar lagu Tuhan baik, Tuhan amat baik, ku resapi, ku kecap, ya kan? Kita mengalami. Amen. Nah, tapi banyak orang yang hanya mau mengalami saja dan tidak mau komitmen gitu ya. Nah, gimana tuh? Nah, jadi harusnya kita sudah mengalami, mengetahui Tuhan itu baik. Kita mengalami kasih-Nya yang begitu besar sehingga kita merasa berhutang. Ya, berhutang karena kita ini udah miliknya gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas di Alkitab ya. Count your blessing ya, itu yang nyata ya. Count your blessing every day, itu yang nyata. Betapa baiknya Tuhan ya, kita bisa bergereja di sini, AC-nya dingin sampai kedinginan ya kan. Kadang-kadang di belakang si Joe itu kedinginan gitu ya, karena AC-nya kenceng juga tuh, saya juga kedinginan ya. Jadi kita perlu pengetahuan ya, pengetahuan Tuhan itu baik, tapi kita perlu encounter with Jesus ya, who is our God. Baru kita bisa sadar dan berkomitmen
Itulah ya. Jadi nggak ada rumusan yang tepat selain kita mengalami sendiri Tuhan itu baik. Sehingga kita ini semua bisa merasakan, bisa saling mengasihi satu tubuh dengan Yesus sebagai kepalanya. Ya. Dan ternyata melayani itu difokuskan dalam bergereja. Ya, jadi dalam bacaan kita ini ternyata difokuskan itu dalam pelayanan bergereja. Tapi kita sesama anggota ya tetap kita harus mengasihi satu sama lain karena kita satu tubuh gitu. Tapi di bacaan kita ternyata pelayanan itu diwujudkan dalam bergereja. Karena itu yang zamannya dulu online Zoom ya, bergereja Zoom itu kurang greget benar. Karena Zoom-zooman kita makin sambil kacang ya kan. Bajunya juga tidur, bersila, lah macam-macam gitu. Nah, kurang greget, jadi kurang berinteraksi ya. Jadi makanya pelayanan itu diwujudkan dalam bergereja. Nah, karunia kita masing-masing berbeda, kemudian juga ada tugasnya masing-masing berbeda, tapi kita bisa bertahan gitu ya, satu keluarga. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus ya. Mari kita baca di Efesus 4. Ya, jadi dasarnya ini Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Ya, saya baca ganjil jemaat, baca yang genap ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya sekarang ia naik ke tempat ini membawa orang-orang yang memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pengembangan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebaliknya, dengan penuh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dan
Amin. Jadi ya tujuan pelayanan itu ya kalau kita ambil dari ayat 12 untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita ini semua orang-orang kudus, jadi bukan hanya pendeta aja. Ya, semua anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang telah dipanggil dan telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang telah dipisahkan. Ya, orang-orang yang dikuduskan. Nah, kita semua jemaat tanpa kecuali bagi semua orang percaya adalah orang-orang kudus. Ya, jadi kita ini semua diperlengkapi ya dengan karunia masing-masing yang berbeda-beda. Nah, kembali, jadi dasarnya kita berkomitmen melayani adalah karena kita telah mengetahui menerima kebaikan-kebaikan Yesus, menerima yang kita nikmat, yang kita rasakan blessing, ya, berkat-berkatnya setiap hari. Ya, kita bisa menghitung begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yang yang kurus-kurus begini, ternyata sudah punya ring 2. Gila ya, saya di ring 2, jantungan. Masa orang kurus jantungan ternyata? Bener ya, saya punya penyakit jantung. Ternyata apa? Ternyata ada sumbatan di jantung saya. Tuhan begitu baik memberikan warning. Kenapa warningnya? Jadi waktu tahun 2017 saya membentuk klub yang namanya di gereja Breakfast Fellowship. Ya, Breakfast Fellowship itu ada breakfastnya, makannya, ada fellowshipnya, ada mainnya. Jadi 3 ya. Makan, sharing, main. Mainnya main pingpong. Ya. Baru pertama kali main pingpong saya kena serangan. Gitu. Jadi tangan lemes, ya, tangan lemes, keringet dingin. Jantung di sini nggak sakit, cuman tangan bles habis, lemes gitu ya. Nggak percaya saya, masa jantung sih? Udah tenang-tenang aja, saya udah stop main, saya keluar sebentar nyari angin. Tangan dingin masih, tapi udah oke, nggak masalah. Jadi nggak lapor saya ke rumah juga, saya nggak lapor. Terus malamnya saya cobain tidur enak nggak ya? Tidurnya enak, nggak ada apa-apa, nggak mati saya. Ya kan, nggak lewat tuh, saya tidur enak-enak aja. Itu Sabtu pagi ya, malam minggunya tidur enak. Hari Minggu seperti biasa, nggak ada apa-apa, ke supermarket, bawa teng-tengan, belanjaan, karena rumahnya loteng, naik ke atas, tangan lemes lagi. Ini mulai ngeri mulai ngeri. Ya, kok bles habis tangannya, ya, lemes gitu. Jadi ternyata itu tanda-tanda ya kena serangan. Ya, Tuhan baik. Ya, Tuhan baik. Sehingga Seninnya saya waktu itu Minggu udah saya lapor ke anak, wah papi ini bisa kena serangan jantung katanya. Besok pagi-pagi ke dokter, bilang nyesek napasnya apa, pokoknya supaya diperiksa katanya. Saya nggak nyesek, bilang saya nyesek gitu ya. Padahal nggak nyesek, biasa-biasa aja. Terus di EKG, ditempel-tempelin di dada. Diperiksa EKG, lolos, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Aduh, pengen makan enak gitu ya. Makan lagi restoran. Ampun ya. Tapi sama dokter tuh disuruh tes darah. Ya, ini kesaksian ya. Tes darah. Jadi yang punya serangan jantung, yang pernah kena serangan jantung, kalau nggak tes darah nggak ketahuan. Nah, tes darah
langsung saya ditelepon, hasilnya jelek. Wilson, kamu mesti ke rumah sakit, ke emergency, jangan nyetir sendiri. Mesti naik taksi atau pokoknya jangan nyetir sendiri. Lah, saya kan masih nggak apa-apa ya. Saya nekat, saya nyetir sendiri. Karena dekat sih rumah sakitnya. Ternyata benar, di parkiran, kalau saya takut dikit ya, saya deg-degan tuh. Deg-deg. Wah, gawat nih, bisa jatuh nih. Tapi untung nyampe juga di emergency. Udah, benar di emergency. Dalam tindakan dokter ternyata 3 penyumbatan. 99%. 99%. Tapi untung masih bisa ditembus sama kateter. Jadi di ring. Ya, di ring sama 2 kali. Ada 1, ada 2, yang satu lagi di ujung nggak gitu penting katanya. Udah nggak apa-apa. Nah, di tes darah itu ternyata kalau kita kena serangan jantung ada namanya zat yang namanya troponin. Itu yang ketahuan bahwa kita serangan. Troponin, ingat tuh, troponin. Jadi kalau troponin kita tinggi, waktu kita tangan dingin, lemes, itu serangan jantung. Jadi dokter berdasarkan analisa troponinnya tinggi di dalam darah, dia yakin itu serangan jantung. Dan benar. Kalau kita nggak periksa dalam 1 minggu, troponin itu udah larut dalam darah. Berarti kita tidak terdeteksi lagi pernah kena serangan jantung. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang yang langsung gubrak. Karena udah serangan kedua atau ketiga. Itu. Tanpa dia ngecek. Karena apa? Kalau seminggu kita ngecek, darah kita normal lagi. Jadi troponin itu sel jantung yang rusak karena kekurangan darah, yang rontok ke darah. Namanya troponin. Dalam seminggu kalau kita nggak cek atau 2 minggu itu udah hilang, udah larut. Kalau kita nggak ada serangan lagi ya, begitu serangan kedua atau ketiga, game. Ya itu kesaksian ya. Jadi Tuhan itu baik. Sekarang kemarin saya main pingpong 4 set. Non-stop 4 set. Bukan yang hitungan 11, hitungannya 21. Saya nggak merasa sesak napas, nggak merasa capek, cuman ya cukup lah, udah 4 set. Ada rubber setnya lagi, jadi seru gitu ya. Jadi ya puji Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita kesempatan lagi ya untuk kita melayani. Kalau nggak udah game. Tanpa sewaktu-waktu kita bisa game. Ya, kita lelah, kita atau lewat. Kayak tadi jatuh kena stroke atau apa. Nah, jadi count your blessing. Ya, untuk kita bisa berkomitmen. Nah, dasarnya lagi apa untuk komitmen? Kalau kita ke rumah pacar kan mesti malam minggu mesti ngapel. Itu dasarnya apa? Mencintai, cinta, ya. Cinta mengalahkan segala-galanya. Hujan-hujan juga datang, gitu. Pernah ya? Kok jadi hujan-hujan datang? Enggak. Bawa payung lagi datang kan. Enggak sekali doang maksudnya, Pak. Iya, jadi dasarnya cinta, ya. Dasarnya lagi mau sacrifice, ya. Kita mau sacrifice karena kita tahu dan sudah ngalamin. Nah, itu aja orang bisa berkomitmen karena dia sudah ngalamin dan mengalamin dan udah tahu. Kalau tahu aja belum mengalami, belum tentu dia mau bergerak. Belum tentu dia mau sacrifice, pay the price. Ya. Jadi kita semua di sini kita belajar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, ya, kita bertumbuh dan kita harus mengalami perjumpaan pribadi secara pribadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, barulah itu yang menggerakkan kita, barulah kita punya power untuk sacrifice. Karena kita nothing, kita kapan aja kita bisa lewat kok.
Nah, karena kemurahan Tuhan, kita bisa hidup sampai saat ini dan bisa melayani. Nah, apa aja yang kemurahan Tuhan sudah berikan kepada kita? Nah, kita bisa, selain kalau blessing kita udah bisa hitung banyak dah ya, kita udah ngalamin. Tapi secara alkitabiah, apa namanya blessing yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Banyak ya. Kalau kita hitung satu persatu, banyak sekali. Ya. Kalau kita search di Google, sekarang enak. What's gift that God has given us? Apa hadiah-hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kasih karunia. Ya kan? Tuhan Yesus sendiri, Bapa yang memberikan anaknya untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jadi kita menerima Yesus Kristus itu sebagai hadiah dari Bapa. Ya, keselamatan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita, memberikan apa? Keselamatan. Keselamatan itu bukan usahamu sendiri. Jadi jangan sombong gitu ya. Kamu bisa terima itu keselamatan itu karena roh kita itu dikasih karunia untuk bisa mengenal Yesus dan bisa mengerti dan menerima. Banyak orang gak mau menerima, itu free. Gak mau terima Tuhan Yesus mati di kayu salib, menolak ya karena itulah kasih karunia ya. Roh kita bisa connect, bisa sama karena ada panggilan dan kita bisa mengerti. Apalagi Tuhan Yesus, keselamatan, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kehidupan kekal, ya. Jadi kalau kita hitung ada 8, ya, 8 yang bisa kita hitung sebagai hadiah dari Tuhan Yesus, ya. Nah, yang pertama Tuhan Yesus tuh di ayatnya di mana? Di Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdua tuh. Jadi anaknya sama hidup yang kekal. Ya. Kemudian Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Tuhan Yesus janji memberikan Roh Kudus dan dinyatakan sudah ya. Waktu kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Ya, juga pada para murid-murid Yesus. Ya, jadi semua yang dijanjikan itu sudah dinyatakan dan diberikan kepada kita. Kemudian keselamatan di Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Nah kemarin nih ya, yang Adam dan Yesus, satu orang berbuat dosa, satu orang tidak berbuat dosa. Satu orang menerima hukuman, satu orang dimuliakan karena ketaatannya. Satu orang tidak taat, satu orang taat. Gitu kan? Kemarin kita udah compare tuh, comparable Adam and Christ. Ya, jadi bagaimana supaya masuk akal kemarin? Ya benar. Karena satu Adam semua orang berdosa. Nah, karena Yesus kasih karunia-Nya ada, bagi setiap orang yang percaya, semua orang bisa selamat. Tergantung lagi pilihan. Ya kan? Waktu Adam memilih berdosa. Adam memilih melanggar. Nah sekarang kita sudah mengerti, kita diberi pilihan. Ya, mau ikut Adam atau mau ikut Yesus. Itu pilihan lagi. Ya udah, kita bersyukur
kita semua di sini memilih mengikut Yesus. Amin. Ya, jadi kita termasuk anak-anak Allah. Ya, keselamatan. Kemudian hidup yang kekal. Itu tadi udah, ya. Di ayat Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan tadi. Telah jauh dan lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya. Ya. Terus grace, kasih karunia. Dan Injil itu aku telah menjadi percaya menurut pemberian kasih karunia Allah. Dari Efesus 3 ayat 7 nih. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi kita juga memperoleh kasih karunia. Talenta kita itu kasih karunia. Ya, jadi kita ini punya talenta itu berdasarkan kasih karunia. Ada talenta yang berdasarkan kelahiran, ada yang spiritual talents, ya. Spiritual talent itu setelah kita dewasa, setelah kita mengenal Tuhan, kita jadi bisa berkhotbah gitu ya. Kita jadi bisa bersaksi. Nah, itulah namanya spiritual gift, ya. Sebagai anak-anak, sebagai murid Yesus, ya. Jadi kita semua ini sekarang sedang dipersiapkan pertumbuhan rohaninya supaya menjadi salah satu dari yang disebutkan di bacaan kita, ya. Baik menjadi penginjil, baik menjadi pengajar, baik menjadi gembala, baik menjadi pemimpin pujian, penyembahan. Semua ini semua penting, ya. Semua penting, semua melayani dalam gereja Tuhan, ya. Karena masing-masing pertumbuhan rohaninya ada yang cepat, ada yang slow ya, ada yang udah kakek-kakek tapi kelakuannya masih anak muda gitu. Ya, karena umur kan jalan terus, ya kan. Nah, pertumbuhan rohani kalau kita nggak belajar nggak naik gitu, umur tetap naik. Nah, jadi ya nggak heran kalau yang muda kadang-kadang bisa lebih dewasa rohaninya, yang tua belum, ya tapi sama-sama anak Tuhan, nggak usah kecewa gitu, ya. Jadi itulah beberapa gift yang Tuhan berikan, ya. Tadi spiritual gift. Ini Roma 12 ayat 6. Tadi ya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Nah, jadi beda-beda setiap karunia, ya. Tapi setiap karunia itu kita harus pakai dan harus konsisten. Artinya apa? Konsisten itu kita mau melayani. Tadi kan judulnya berkomitmen. Berkomitmen itu berjanji pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, saya tetap melayani. Apapun kata orang, saya tetap melayani. Nggak dengar-dengar, melayanin begini nggak dilihat tuh sama bunda atau gimana gitu ya. Enggak. Ya, kita melayani seperti itu, melayani Tuhan untuk Tuhan. Nah, itulah tipsnya. Jadi kita nggak bisa melihat orang, ya, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Ya. Nah, dasar pelayanan. Jadi ya kita tahulah dasar pelayanan, ya. Mesti tulus, ya. Mesti tidak mempunyai maksud tertentu. Penting nih, ya. Dari perpolitikan aja kita bisa lihat, ya. Begitu Pak Jokowi bergeser, bergeser mendukung salah satu calon presiden, yang ini panik, ya kan? Karena apa? Karena kepentingan dia nggak jadi nggak dilayanin.
Terus semua orang bisa lihat, ya ternyata yang di kanan ini yang apa tuh, yang merah apa ya, kuning. Ya. Yang satu ini kok ketahuan kelakuannya. Berarti apa? Berarti Pak Jokowi udah baca si ini yang kanan ini apa namanya, yes man juga gitu. Jadi nggak bisa punya pendirian. Kalau Jokowi kan ya bukan, ya kan kita udah lihat ya, Jokowi itu bisa BBM di mana-mana sama, semen di mana-mana sama, pembangunan di mana-mana tempat juga jalan. Ini kan udah terbukti. Nah, ini bukan politik, bukan kampanye Jokowi, tapi bisa dianalisa gitu, ya, tanpa kepentingan pribadi, melayani harus tulus, karena Jody bisa baca saya bisa baca Jody, gitu, ya kan? Sekarang nih orang udah pada pinter, jadi jangan anggap kita bisa baca dia nggak bisa baca kita, gitu. Enggak, orang lain juga bisa baca, ya. Kalau dia nggak jujur, nggak tulus, kebaca, gitu kan? Tindakannya, kebaikannya tulus apa kagak, gitu, kebaca. Jadi kita mesti punya kaca, ya. Nggak bisa kita anggap kita paling jago, gitu. Orang nggak bisa baca kita, gitu ya. Enggak lah. Anak kecil aja bisa baca, berteman sama yang egois kan, anak kecil nggak mau berteman kan, dia mau yang apa ya, yang saling tolong gitu, ya. Itu jadi prinsip melayani haruslah apa namanya, hati tulus, tidak punya motif tertentu, melayani hanya untuk Tuhan, tidak untuk dilihat orang, memberi juga tangan kiri memberi, tangan kanan nggak usah tahu gitu kan katanya, ya. Jadi itulah prinsip-prinsip dalam pelayanan. Nah, di sini di ayat di pasal 4 Efesus ini, pelayanan itu penting untuk pertumbuhan kedewasaan rohani. Ya, jadi kita nih bagus ya, ada anak-anak sekolah Sunday School, ya. Jadi itu penting untuk pertumbuhan mereka sebagai pengganti generasi-generasi penerus, ya. Jadi dalam bergereja itu anak-anak harus diperhatikan pertumbuhannya, ya. Jadi dia juga bertumbuh, kita bertumbuh, kita bertambah lemah, anak-anak bertambah kuat, nanti dia yang akan meneruskan. Jadi pelayanan itu tidak harus berpusat kepada Yesus, pengajaran. Kan di sini dibilang supaya kita juga tidak terlalu mengambing. Jadi pengajaran bagi yang tergerak sebagai pengajar atau guru sekolah minggu, ya itu sangat penting, karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus, di mana Yesus sebagai kepala, ya. Kita semua ini mempunyai dasarnya itu kasih, ya. Kita saling mengasihi satu sama lain. Nah, gembala tugasnya apa? Oh, paling berat gembala. Udah rela berkorban. Kan gembala di lapangan rela berkorban untuk gembalanya. Kalau ada singa datang, dia harus melawan. Rela berkorban, mengayomi, memperhatikan, ya. Berat. Ya, jadi makanya mesti ada, kita harus melihat diri kita sendiri ini, apakah kita bisa, ya. Apakah talenta kita nih di mana? Apakah kita sebagai gembala atau sebagai pengajar atau sebagai pekerja? Apapun ya yang kita lakukan, kebersamaan ini adalah untuk pembangunan tubuh Yesus. Yang di sini diartikan tuh, kalau Rasul Paulus bilang pembangunan tubuh Yesus, yaitu gereja. Ya, jadi kita sangat bersyukur di AKP juga banyak divisi-divisi, ya, ada tugas, ada komisi wanita, komisi pria,
pelayanan, apalagi banyak tuh. Saya tanya gembala, ada sekolah minggu, ya semuanya itu harus Christ Center, ya harus bertujuan membangun pertumbuhan iman jemaat, membangun pertumbuhan iman anak-anak. Itu yang paling penting, ya. Di samping kita harus saling memperhatikan satu sama lain, ya karena kalau anggota tubuh satu sakit, ya semua sakit, ya. Jadi kita juga harus bisa merasakan, karena itu event-event tertentu itu penting. Kayak kemarin kita ke kebun binatang, ya kebersamaan, nyanyi, apa semua. Nah karena kita saling kenal, kita bisa saling cerita, jadi tahu kebutuhan masing-masing, apa yang kurang, apa yang lebih, bisa saling mengisi, ya. Jadi kita kan pendidikannya, backgroundnya beda-beda, ya, macam-macam, ya. Ya ada yang, pokoknya macam-macam dah. Nah, kalau kita saling mengenal, kan kekurangan kita bisa diisi dengan teman-teman kita yang lain, yang mungkin pengetahuannya emang bidangnya di situ, misalnya gitu. Ya, jadi komitmen dalam melayani itu sangat penting. Hati sebagai hamba, sikap sebagai hamba. Jadi bukan sebagai hamba itu sebagai orang yang ditinggikan, tapi sebagai gembala itu sebagai hamba loh. Ya dia mau merendahkan, mau menyamakan kedudukannya, ya. Yesus kan memberi contoh. Jadi komitmen melayani sebagai murid Yesus. Jadi udah menjadi murid Yesus dulu, ya, baru bisa berkomitmen. Kalau belum menjadi murid Yesus, nggak bisa kita harapkan, ya. Makanya temanya komitmen melayani sebagai murid Yesus. Berarti sebagai murid Yesus kita sudah mengenal Yesus, kita sudah mengerti siapa Tuhan kita, dan kita sudah mengecap, merasakan kebaikan-kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita mempunyai power, komitmen untuk melayani. Jadi seperti juga kita bangun pagi, olahraga, ya, pantang. Itu apa? Karena kita udah ngalamin. Kalau kita nggak pantang, kita bisa kolesterol naik. Kolesterol naik, berobat. Sakitan. Ya, udah mendingan pantang. Udah aja. Tapi sekali-sekali boleh ya. Sekali-sekali boleh katanya. Boleh lah katanya. Ya, itulah khotbah singkat bagaimana berkomitmen dalam pelayanan dengan melihat kasih karunia yang Tuhan lebih dahulu berikan kepada kita, dan kita harus encounter sendiri secara pribadi sehingga timbul janji di dalam diri kita sendiri bahwa oh ya, saya mau melayani, saya mau mengambil bagian ini, saya mau ikut dalam bagian ini, ya, saya mau sama-sama bertumbuh di sini, gitu. Ya, kiranya ini memberikan semangat bagi kita untuk melayani lebih lagi dan memberikan satu sama lain sehingga kita mencapai kedewasaan rohani, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman singkat ini, untuk kami bisa mengerti Engkau, dan karenanya kami mau melayani Engkau dan berkomitmen penuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami hanya memandang Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami tidak goyah atas pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati semua yang hadir